Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya ya? Pada konten kali ini saya akan memberikan tips kepada sahabat semuanya ya, cara merawat radiator mobil. Radiator adalah salah satu komponen mesin mobil yang sangat penting. Komponen ini berperan menjaga suhu mesin kendaraan tetap pada suhu optimalnya. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan sistem radiator, maka akan terjadi overheating pada mesin. Jika dipaksakan dalam keadaan seperti ini, mesin mobilmu bisa rusak loh. Oleh karena itu, performa radiator perlu dijaga agar tetap prima. Ini dia beberapa tips merawat radiator yang bisa kamu lakukan agar kemampuannya menjaga suhu mesin mobil tetap optimal. 1. Perhatikan kondisi cairan radiator. Radiator menggunakan cairan berupa coolant untuk mendinginkan mesin. Ketahanan kondisi coolant pun tiap mobil bisa berbeda-beda karena tergantung kondisi radiator dan usia mobilnya. Ada baiknya kamu selalu mengecek kondisi coolant dengan melihatnya dari balik tutup radiator. Jika coolant sudah terlihat keruh atau ada kerak yang mengapung di atasnya, maka sebaiknya kamu kuras radiator dan ganti dengan coolant yang baru. Pastikan kamu membuka tutup radiator dalam kondisi mesin dingin ya, karena coolant bisa muncrat ke atas jika kamu membuka tutup radiator pada saat mesin panas. Menguras radiator juga bisa dilakukan sendiri loh. Caranya dengan membuka keran pembuangan radiator yang berada di bagian bawah. Lalu setelah coolant keluar, kamu bisa membilas radiator dengan air mengalir dari selang dengan memasukkannya ke dalam bibir radiator. Dua, perhatikan jarak tempuh kendaraan. Selain mengecek sendiri kondisi coolant, kamu wajib mengganti coolant setiap 40.000 km sekali, meskipun coolant terlihat masih bagus. Namun jika sudah melewati jarak tempuh tersebut, kamu wajib mengganti coolant karena daya pendinginannya sudah tidak maksimal lagi. Caranya sama dengan cara menguras coolant di atas. 3. Sesuaikan cairan radiator dengan kondisi mesin mobil. Memilih cairan radiator tidak bisa sembarangan. Salah satu, memilih cairan justru bisa membuat radiator mampet dan mesin overheat. Jika kamu membeli mobil dalam kondisi baru dan sudah saatnya mengganti cairan radiator untuk pertama kali, maka cairan radiator yang paling tepat adalah sesuai dengan petunjuk pada buku panduan manual kendaraan kamu. Gunakan sesuai dengan rekomendasi pabrik sehingga radiator akan selalu aman. Namun jika kamu membeli mobil dalam kondisi bekas, kamu bisa mengecek dulu cairan radiator yang digunakan atau menanyakan servis rekod mobil tersebut kepada pemilik sebelumnya. Jika masih teratur menggunakan coolant bawaan pabrik, maka kamu tinggal meneruskannya. Namun jika sudah diganti dengan coolant merek tertentu, kamu bisa menyesuaikan cairan radiator dengan merek coolant tersebut. Selalu baca jenis coolant yang ingin kamu masukkan ke dalam radiator, karena coolant ada jenisnya, seperti coolant yang tinggal memasukkannya ke dalam radiator maupun coolant yang harus dicampur dulu dengan air agar mencapai titik didih maksimal. Sedangkan untuk mobil tua dengan usia 15-20 tahun ke atas dan radiator mobilnya
Masih menggunakan air keran atau sudah diganti dengan air keran maupun air mineral, sebaiknya kamu tetap meneruskan menggunakan air keran atau mineral saja. Karena jika diganti dengan coolant, justru bisa merusak radiator dan mesin. Air keran atau air mineral akan menyebabkan kerak dan korosi pada radiator, sedangkan coolant akan merontokkan kerak dan korosi tersebut. Sehingga jika mobil sudah terlanjur menggunakan air keran atau mineral, sebaiknya tetap menggunakan air keran atau mineral sebagai cairan pendingin radiator. Karena jika diganti dengan coolant, maka keraknya akan rontok dan justru menyumbat sistem radiator mobil dan bisa menyebabkan overheat. Kamu harus tetap pantau kondisi air radiator jika menggunakan air keran atau mineral. Jika sudah mulai keruh atau suhu terlihat lebih tinggi dari biasanya, langsung kuras radiatornya. Mengganti cairan radiator mobil tua yang sudah dipakai air keran atau mineral dengan coolant sebenarnya masih bisa dilakukan, namun dengan penanganan khusus, yaitu dilakukan flushing atau mengangkat dulu kerak dan korosi yang menempel sampai benar-benar habis, baru diganti menggunakan coolant. Selain flushing, kamu juga bisa mengganti sekalian sistem radiator dengan yang baru agar terbebas dari kerak dan korosi. 4. Bersihkan kisi-kisi radiator secara berkala. Kisi-kisi radiator yang kotor juga tidak baik karena akan menimbulkan karat dan kerak dari luar, sehingga selalu sempatkan untuk membersihkannya. Kamu cukup menyemprot kisi-kisi radiator dengan air bertekanan melalui celah pada grill mobil pada saat mencuci mobil agar lumpur atau kotoran yang menempel bisa hilang. 5. Jangan paksakan kendaraan saat terjadi overheat. Meski sudah dirawat, masalah overheat bisa saja masih terjadi jika dalam perjalanan mobil menunjukkan kondisi overheat dengan ditandai dari indikator suhu yang naik. Maka sebaiknya kamu tepikan kendaraanmu untuk memeriksanya. Lihat apakah ada kebocoran radiator atau tidak. Coolant sengaja dibuat berwarna untuk membedakan dengan cairan lainnya pada mobil, sehingga akan terlihat jika radiator mengalami kebocoran. Jika radiator bermasalah, segera hubungi bengkel terdekat untuk membantu memperbaikinya. Bengkel radiator biasanya mampu membetulkan radiator tanpa harus membawa mobilnya, karena mereka bisa melepas radiatornya dan membawanya ke bengkel, sehingga kamu tidak perlu khawatir jika tidak bisa melanjutkan perjalanan. 6. Mengganti radiator. Banyak yang beranggapan jika radiator tidak perlu diganti. Sebenarnya anggapan tersebut salah, dan sebaiknya radiator ini wajib diganti secara berkala. Mobil yang sudah lebih dari 7 tahun ada baiknya diganti radiatornya untuk mencegah terjadinya kebocoran. Jika kebocoran terjadi di bagian tengah, mungkin masih diservis. Namun jika kebocoran terjadi di dinding samping, maka mau tidak mau radiator wajib diganti. Komponen pendingin mesin ini termasuk dalam kategori slow moving, di mana memang dianjurkan diganti dalam beberapa waktu. Hanya saja banyak orang yang malas mengganti radiator dengan alasan mahal dan dianggap kurang penting. Nah, itu semua tadi merupakan cara merawat radiator yang benar dan bisa diaplikasikan di berbagai mobil. Lebih baik repot sedikit untuk mengecek dibanding mengalami masalah di perjalanan. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih.